Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oskar Chandra Oktavianto dengan NPM 333419178. Di sini saya akan membawakan presentasi dengan judul apa itu teknik metalurgi. Nah, outline pada pembahasan kali ini itu ada tiga. Nah, yang pertama itu pengenalan teknik metalurgi, yang kedua itu bidang-bidang metalurgi, dan yang ketiga itu adalah penutup. Yang pertama, pengenalan teknik metalurgi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, apa itu teknik metalurgi? Kita bahas dulu metalurginya. Apa sih metalurgi itu? Nah, metalurgi itu adalah domain ilmu dan teknik material mempelajari perilaku fisik dan kimia elemen logam, nyawa antar logamnya, dan campurannya yang dikenal sebagai paduan. Metalurgi ini mencakup ilmu pengetahuan dan teknologi logam, yaitu dari cara ilmu diterapkan pada produksi logam dan rekayasa komponen logam yang digunakan dalam produk baik untuk konsumen maupun produsen. Buat metalurgi sendiri ini dibagi lagi menjadi tiga kategori besar, yaitu metalurgi kimia, metalurgi fisik, dan metalurgi mekanik. Nah, metalurgi sendiri ini berbeda dengan dari kerajinan pengerjaan logam, di mana pengerjaan logam itu bergantung pada metalurgi, dengan cara mirip dengan bagaimana kedokteran itu bergantung pada ilmu kedokteran untuk kemajuan teknis. Nah, seorang praktisi spesialis metalurgi juga dikenal sebagai ahli metalurgi. Nah, sekarang kita bahas apa itu teknik metalurgi. Menurut dari sumber yang saya ambil, teknik metalurgi adalah bidang ilmu keteknikan yang membahas tentang proses pengolahan mineral, termasuk pengolahan batu bara, proses ekstraksi logam, dan pembuatan paduan. Hubungan perilaku sifat mekanik logam dengan strukturnya, proses penguatan logam, serta fenomena-fenomena kegagalan dan degradasi logam. Nah, ada juga sumber lain yang mengartikan seperti metalurgi sebagai ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena pengolahan mineral, ekstraksi logam, penguatan logam, dan lain sebagainya. Dan juga ada didefinisikan sebagai ilmu yang menggunakan prinsip keilmuan fisika, matematika, dan kimia, serta proses engineering untuk menjelaskan secara terperinci dan mendalam. Nah, fenomena-fenomena proses pengolahan mineral, proses ekstraksi logam, dan pembuatan paduan, hubungan perilaku mekanik, dan sebagainya, ketiga ilmu dasar sains ini digunakan dalam mengembangkan tiga sektor dasar dalam body knowledge metalurgi yang meliputi metalurgi kimia, metalurgi fisika, dan metalurgi mekanik. Tujuan pendidikan dalam teknik metalurgi ini adalah untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dalam pemisahan mineral berharga dari mineral lain, melakukan ekstraksi mineral berharga menjadi logam murni, dan yang lainnya berhubungan dengan proses pembuatan dan pengolahan logam. Jadi dalam teknik metalurgi ini tidak hanya mengolah logam menjadi sebuah logam murni, tapi juga mengolah dari sebuah biji logam sampai menjadi barang setengah jadi, sampai akhirnya barang jadi, dan barang yang dapat dimanfaatkan oleh seorang konsumen. Nah, kita masuk ke dalam bidang-bidang metalurgi. Bidang metalurgi itu ada tiga, di mana ada metalurgi ekstraktif, metalurgi fisik, dan metalurgi mekanik. Nah, metalurgi ekstraktif sendiri ini disebut juga metalurgi kimia, di mana semua proses yang menyangkut perubahan kimia dari biji sampai bahan baku jadi, termasuk pemurniannya, di mana biasanya pada bagian pertambangan dan lain-lain ini kita bekerja sama dengan para teknik metalurgi untuk menilai apa yang biji apa yang diperoleh dari tambang, pengotornya, dan bagaimana cara pemanfaatannya dalam bidang metalurgi. Dan metalurgi ekstraktif sendiri ini adalah praktik untuk menghilangkan logam berharga dari biji dan memurnikan logam mentah yang diekstraksi menjadi bentuk yang lebih murni untuk mengubah oksida logam dan sulfida menjadi logam yang lebih murni. Nah, biji ini harus direduksi secara fisik, kimia, atau elektrolitik. Nah, ahli metalurgi ekstraktif ini tertarik pada tiga aliran utama, yaitu umpan atau feed, konsentrat, yaitu seperti oksida logam atau sulfida, dan tailing atau pengotornya. Nah, biasanya setelah penambangan ini tercipta sebuah potongan besar dari umpan biji yang akhirnya nanti dipecah melalui penghancuran atau penggilingan untuk mendapatkan partikel yang lebih kecil, di mana setiap partikel sebagian besar ini mengandung mineral berharga atau sebagian besar limbah. Mengkonsentrasikan partikel bernilai dalam bentuk
yang mendukung pemisahan, memungkinkan logam yang diinginkan dihilangkan dari produk limbah. Nah, ketika penambangan mungkin tidak diperlukan, jika badan biji dan lingkungan fisik kondusif untuk pelindian atau pencucian yang melarutkan mineral dalam suatu biji utuh dan menghasilkan larutan mineral logam yang sudah diperkaya. Nah, solusinya itu yaitu dengan dikumpulkannya dan diproses untuk mengekstrak logam berharga ke dalam proses lanjutan. Nah, biasanya nih dalam biji logam ini mengandung lebih dari satu senyawa logam. Biasanya seperti biji besi, seperti hematit, dan lain-lain itu mengandung lebih dari sekedar logam besi, tapi mengandung logam titanium, dan lain-lain. Nah, biasanya tailing dari proses sebelum ini dapat digunakan sebagai umpan dalam proses lain untuk mengekstrak produk sekunder dari biji awalnya. Seperti pada awalnya kita mengekstraksi biji besi, di mana terdapat pengotor aluminium atau titanium. Nah, ketika aluminium dan titanium ini menjadi tailing, tailing ini bisa kita olah lagi menjadi produk lain selain dari produk besi tersebut. Nah, kita masuk ke dalam metalurgi fisik. Dalam metalurgi fisik ini, kita itu mempelajari struktur dan sifat fisik lainnya dari logam dan paduannya. Nah, untuk mengetahui sifat fisik, diperlukan peralatan seperti mikroskop optik, FRD, SEM, untuk mempelajari struktur logam dan sinar X. Nah, untuk mempelajari struktur dari si kristal logam yang kita peroleh atau yang ingin kita teliti, atau bahan material lainnya. Kita juga dapat mempelajari sifat magnetik, daya hantar listrik, dan panas, susut muai logam, dan tahan listriknya. Nah, semua penelitian ini dilakukan dalam keadaan padat. Dalam metalurgi fisik ini sendiri, kita juga melakukan pengujian. Kita melakukan treatment pada logam untuk menghasilkan logam dengan sifat yang sesuai apa yang kita inginkan dalam industri. Nah, kita masuk ke dalam metalurgi mekanik. Nah, pada proses pengerjaan secara mekanik, untuk mencapai bentuk tertentu, termasuk proses pembentukan dan proses lainnya yang tidak berubah komposisi kimia, termasuk sifat mekanik dan cara ujinya. Nah, bisa dibilang merupakan proses pengolahan logam untuk berbagai keperluan. Biasanya di tingkat industri massal, seperti pada Krakatau Steel atau pada perusahaan-perusahaan lainnya yang memproduksi logam. Kalau kita bicara tentang lingkup teknik metalurgi, itu sebenarnya ada banyak sekali lingkup ilmunya, karena metalurgi ini luas sebagai dasar teknologi untuk berkembang menuju peradaban yang lebih maju. Mulai dari pengolahan mineral, ekstraksi logam, serta pemurniannya, produksi logam, perkayaan sifat fisik, teknologi perancangan, dan pengoperasian sistem metalurgi. Terus mulai kita meneliti tentang kegagalan struktur logam seperti korosi, adanya penurunan bilangan oksidasi, dan lainnya sebagainya. Terus juga kita membahas tentang teknologi daur ulang, di mana sampah-sampah logam yang sudah tidak terpakai menjadi bentuk barang yang tidak sempurna, kita mengolah lagi menjadi suatu barang baru yang lebih dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak terjadi limbah-limbah industri. Kita sampai pada poin penutup, di mana kebutuhan tenaga insinyur metalurgi dan material itu terus meningkat seiring dengan makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup manusia pada umumnya pada lapangan pekerjaan yang sangat luas dan beragam. Nah, cakupan bidang ilmu yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada program studi ini itu sangat luas, mulai dari badan, mesin mobil, badan pesawat, plastik kemasan, alat komunikasi, keramik insulator, filamen X-ray, hingga fiber komposit, alat-alat yang berbahan titanium, alat kedokteran, pesawat luar angkasa, bahkan ginjal buatan dan body implants itu yang ada pada tubuh kita itu memerlukan teknik metalurgi gitu, memerlukan ilmu teknik metalurgi dalam pembuatannya. Karena tanpa teknik metalurgi kita bahkan tidak akan mengetahui sifatnya, bahkan kita tidak akan mengetahui apakah itu bahaya untuk tubuh, apakah dia dapat bertahan dalam suhu panas atau dan lain-lainnya. Nah, sebagai seorang insinyur metalurgi itu kita harus
mampu memisahkan mineral berharga dari mineral pemotornya. Dan juga kita harus mampu mengekstraksi logam berharga dan memurnikannya menjadi logam murni. Kita juga harus mampu melakukan evaluasi kinerja pabrik pengolahan mineral atau bahan galian dan ekstraksi logam, ditinjau berdasarkan aspek efisiensi, penggunaan bahan baku, dan sumber daya energi, serta kualitas produknya. Kita juga harus mampu untuk memadukan logam dengan unsur lain, membentuk paduan logam, misalnya seperti jenis baja, yaitu besi dengan karbon, ada besi cor juga, paduan aluminium, kuningan, paduan nikel, dan superalloy. Kita juga harus mampu mendapatkan hubungan antara struktur mikro dengan sifat propertis logam atau sifat-sifat logam dan paduannya. Misalkan seperti pengaruh partikel karbida terhadap kekuatan tarik atau tensile strength dan ketahanan korosi baja. Nah, hal yang penting yang harus diketahui sebagai seorang metallurgy engineer adalah kita harus berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan karakteristik dari material sejalan dengan pengetahuan tentang perilaku dari sifat-sifat material seperti kekuatan, ketangguhan, kekerasan, optik, ketahanan korosi, dan lain-lain. Ketika kita sudah menguasai ini semua, teknologi akan berjalan maju seiring berkembangnya ilmu metalurgi. Dan kalau ada yang bertanya tentang gimana sih prospek dari teknik metalurgi sendiri, nah pada industri pertambangan itu banyak sekali perusahaan yang melakukan penambangan untuk mendapatkan hasil logam yang akan diperoleh nanti dan akan dijual dan akan dimanfaatkan sebagai produk. Nah, mulai dari PT Freeport, PT Aneka Tambang atau PT Antam, PT Timah, PT Newman Nusa Tenggara, industri semen, pengolahan mineral bahan keramik, dan bahan refraktori. Dan sedangkan pada bidang industri ekstraksi dan peleburan logam itu ada PT Inco, ada PT Antam juga, PT Timah, PT Inalum, Krakatau Steel, dan industri pengolahan emas dan perak, dan lain-lain. Pada bidang industri manufaktur itu, seperti industri pengecoran logam, industri otomotif, pesawat terbang, kereta api, perkapalan, industri pembuatan mesin, dan komponen. Sedangkan dalam bidang industri perminyakan dan gas ini, lulusan teknik metalurgi dan material ini dapat menduduki posisi sebagai seorang engineer korosi dalam pipa, sebagai risk atau bahayanya dan asesmennya, dan metallurgy failure atau kegagalan dalam bidang metalurgi. Kita menganalisa apa itu kegagalan yang terjadi pada perminyakan dan gas gitu dalam penggunaan pipanya. Dalam bidang lembaga penelitian pun seperti akademisi dan pemerintahan. Dan seperti atau mungkin bidang lain seperti mikroelektronik, konsultan, bidang kesehatan, atau bidang pembangkit energi listrik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekurang-kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.